Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas keempat Lenovo Yoga My Masterclass. Dengan gue, Norman Fideli, berkolaborasi dengan teman-teman dari kelas Garasi. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu teknik pengambilan foto, yaitu flash and blur. Kita udah bisa nebak lah ya, dari judulnya aja flash and blur. Nih, kayak referensi yang udah gue coba cari ini, kelihatan di mana ada objek yang freeze dan ada objek yang blur. Nah, gue akan mencoba ngasih logikanya gitu. Ini foto tuh mekanismenya seperti apa sih? Kalau misalnya kita lihat, itu yang blur itu adalah hasil dari lampu yang continuous gitu. Kalau yang freeze-nya itu dari flash gitu. Jadi memang tekniknya ini agak sedikit technical sih. Jadi memang kita harus menguasai juga si lightingnya, sama kita harus menguasai karakteristik dari lampu flash itu seperti apa, karakteristik dari lampu continuous itu seperti apa. Kalau continuous ya itu kayak lampu-lampu yang inilah, lampu-lampu yang bertebaran gitu, lampu rumah gitu. Kalau flash tuh yang tep gitu. Nah, menurut gua kenapa ini menarik? Karena ini adalah sebuah teknik yang mungkin orangnya juga pertamanya nggak sengaja ya dapat teknik kayak gini gitu. Tapi bisa ngeliatin bahwa kita bisa masukin apa ya, tambahan variasi lah, kayak motionnya mau seperti apa. Karena motion itu bisa dihasilkan dari modelnya gerak atau kita yang gerak. Kalau lihat referensi kan agak kabur gitu ya si itunya. Itu mungkin menurut gua si kamera yang kita gerakin. Nah, kita ngomong ke settingan kameranya. Settingan kameranya itu kita akan menggunakan speed yang lebih lambat dari biasanya, tapi nggak selambat yang sesi terakhir sih. Kalau sesi terakhir kan itu bisa mungkin 5 detik mungkin ya. Kalau ini mungkin 1 detik atau setengah detik aja bisa, tergantung dari kita mau bikinnya si blurnya seblur apa gitu. Nah, setelah kita set si speednya rendah, kita nanti again kayak biasanya si diafragma, ISO itu ngikutin ya. Yang pertama kita dapetin ininya dulu, si continuousnya dulu, baru flash ngikutin gitu, power flashnya. Nanti di sesi praktek gue akan coba kasih lihat ya kayak gimana. Mungkin kalau kayak gini kan nggak terlalu kebayang ya ininya. Oke, kalau tips dari gue untuk teknik foto ini, gue menyarankan yang pertama, untuk continuous itu kita bisa pakai warna. Kenapa? Karena kalau kita pakai satu warna doang, biasanya akan nggak terlalu kelihatan tuh, nggak akan terlalu jelas mana yang motionnya, mana yang flashnya, mana yang freeze-nya, mana yang geraknya, itu nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau gue biasa pakai warna sedikit supaya lebih jelas gitu kelihatan perbedaannya. Yang kedua itu lampu flashnya itu harus high speed. Sebenarnya kita bisa pakai yang nggak high speed juga gitu. Cuman kalau misalnya pakai lampu yang high speed itu akan menghasilkan si freeze-nya tuh lebih nge-freeze gitu. Lebih kokoh, lebih clear gitu. Dan yang terakhir kalau menurut gua sih bisa menggunakan wardrobe yang lebih glossy ya, yang lebih memantulkan cahaya. Bisa pakai manik-manik atau mungkin ada bahan-bahan satin kayak gitu, mungkin itu akan membantu supaya pantulan cahayanya lebih keluar gitu, lebih terang gitu sih. Untuk mendukung teknik fotografi tersebut, dalam sesi kelas ini gue mau share perangkat-perangkat apa aja sih yang bisa kita pakai. Gue menggunakan 3 lampu, 2 itu ada yang continuous dan 1 lagi yang flash. Yang 2 continuous ini sama gue dikasih warna. Nanti ada warna merah sama ada warna biru. Terus kalau kamera biasa, gue jarang sih ganti-ganti lensa atau gimana. Jadi gue tetap pakai 2470 aja karena itu udah cukup menjangkau banyak angle ya, bisa banyak angle. Terus backgroundnya nanti gue pakai background hitam. Menurut gue yang di sini kita nggak usah pakai reflektor apa-apa sih, nggak usah pakai fill apa-apa karena gue pengen menghasilkan hasil yang clear, hasil yang tegas gitu. Jadi menurut gue itu udah cukup gitu. Tapi ada satu lagi yang tentunya gue butuh tambahan teknologi yang bisa mensupport passion gue, yaitu laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Yuk langsung aja praktek.
hasil-hasilnya kayak gini nih. Ada yang, nah ini bagus nih, lucu. Tuh kayak ini tuh. Tapi kalau misalnya badannya Desi lurus ke depan, dia akan dominan di warna naturalnya kayak gitu. Sekalian gue mau jelasin sedikit ke teman-teman untuk lampu yang gue pakai. Yang tadi gue share pertama itu gue pakai 2 lampu continuous, jadi dia lampunya nyala terus. Ini kebetulan kita udah dinyalain ya lampunya. Kalau tadi syuting kita gelap banget pas lagi photoshoot. Karena gue memang pakai lampu continuous itu butuh gelap gitu untuk bisa masuk ke badannya Desi gitu. Kanan dan kiri gue pakai lampu continuous, yang kanan gue kasih biru, yang kiri gue kasih merah. Tapi tetap gue pakai satu lampu yang memang flash dan warnanya harus natural menurut gue. Paling nggak di konsep ini gue bikin jadi natural gitu. Ini di sini gue pakai lampu flash biasa yang high speed. High speed itu efeknya di mana sih? Kalau misalnya mau lihat ini, ada hasil yang flash, ada hasil yang blur. Blur dalam artian ini cahaya-cahaya kaburnya ini, cahaya asalnya ini random, dan yang fix, yang clear. Yang tadi gue cerita masalah kalau boleh aja lampunya nggak high speed, tapi nggak akan clear. Nah itu di sini, di bagian yang freeze-nya. Kalau misalnya lampu kita nggak high speed, ini nggak akan bisa mendapatkan se-clear ini matanya gitu. Pasti dia akan nge-shake sedikit. Jadi ketika dipadukan kayak gini, dua-duanya jadi shake gitu. Oke, dan di sini ada satu lampu main light tambahan, yaitu flashnya sendiri. Nah, flashnya di sini yang tadi gue share bahwa lebih baik pakai yang high speed. Itu tuh letaknya di sini nih. Kalau misalnya kita flashnya itu flash durationnya itu lambat, nah itu dia pasti di bagian sininya nggak akan nge-freeze nih. Matanya dia tuh nggak akan nge-freeze, pasti akan goyang juga. Jadi gimana ya, akan ada 2 shaking image gitu. Kan soalnya yang di sini yang shakingnya tuh udah dimakan banget sama si warna merahnya ya. Tuh, warna merah sama birunya udah shaking banget. Tapi di sini gua naturalin lagi sama flash ini, flash warna natural ini. Gitu. Dan gua juga mau share sedikit tentang settingan kamera di sini ya. Di sini gue ISO nggak terlalu ngambil tinggi. Nah ini diseimbangkan dengan available light yang ada. Maksudnya available itu si continuousnya itu. Continuousnya itu disesuaikan sama ISO dan F-nya. Itu tergantung lah kita mau ambilnya seblur apa. Blur misalnya jarak kayak gini ke kamera kayak gitu, mau seblur apa, depth of field-nya. Dan diseimbangin lagi sama ISO. Nah kalau di speed gue untuk dapetin blurnya segini, gue pakai 1/3 detik. Gitu. Dan gue mau share juga, kalau misalnya kayak gini memang kita harus sekreatif mungkin, kita harus jeli ngelihat modelnya kayak gimana, apa yang kita foto, angle-nya seperti apa gitu. Tadi gue di sini melakukan ada beberapa opsi yang gue lakukan. Yang pertama, untuk dapetin blurnya, blur merah birunya, yang pertama gue bisa menggoyangkan si kamera gue. Kamera gue goyang-goyangin, nah itu jadinya dapet si merah birunya blur. Tapi tentu aja akan berbeda karakter dengan Desinya yang langsung goyang gitu. Itu bagus yang mana gitu? Nggak ada yang lebih bagus atau gimana gitu. Nggak ada aturan pastinya. Kita harus coba gitu. Tadi pas lagi Desi juga goyang-goyang, lucu juga gitu untuk opsi lain lah gitu. Terus gue juga lihat Desi di sini rambutnya pirang dan panjang gitu. Kalau pirang kan dia lebih mantulin cahaya lebih banyak lagi ya daripada hitam. Gue tadi cobain, kayaknya lucu juga nih kalau misalnya rambutnya yang dikibas gitu. Jadi dapat nih hasilnya. Kalau misalnya kita lihat karakternya beda-beda kok. Jadi karakter di antara model yang gerak atau enggak kamera yang gerak itu akan beda ya. Ini kayak di sini bisa dilihat, ini Desinya yang gerak. Nah ini juga masih Desi yang gerak. Kalau misalnya kamera yang gerak tuh kelihatan banget gitu, lebih ekstrim ya ininya ya, gerakan-gerakannya gitu. Kalau misalnya modelnya yang gerak itu lebih ada strukturnya sedikit gitu, ada motion geraknya gitu. Dan tadi terakhir gue cobain yang rambut. Nah rambut hasilnya kurang lebih kayak gini nih, gitu. Jadi mukanya stay, nggak terlalu banyak gangguan cahaya merah biru karena memang ini ya, memang dia nggak terlalu banyak gerak di muka gitu. Jadi rambutnya bisa lebih merah gitu. Oke, gue udah dapat foto mana yang nanti akan gue edit.
Oke teman-teman, semoga materi ini bisa menginspirasi kita semua, jadi kita bisa berkarya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih unik lagi, lebih original lagi. Nah, selain mampu dipakai untuk editing, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini punya dimensi yang compact dan baterai yang awet banget. Jadi jangan takut untuk kita kerja di luar, karena cocok banget untuk kita yang suka kerja mobile. Oke, jadi gue udah dapet nih fotonya nih yang akan gue edit menggunakan laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Dan gue akan ngeditnya karena ini konsepnya flash and blur ya. Jadi gue nggak akan terlalu banyak hal-hal detail sih di sini. Ya tentu aja kalau misalnya kayak jerawat atau ada kotoran-kotoran di baju kayak gitu ya tetap aja kita bersihin ya. Si kontur baju yang misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah itu bisa kita eliminasi, bisa kita ilangin. Bisa pakai clone stamp, bisa pakai healing, itu terserah preferensi masing-masing ya. Nah, untuk foto ini gue merasa sangat menarik kalau misalnya gue mainin warnanya supaya lebih berani lagi, karena ini kan pakai warna merah dan warna biru ya. Jadi supaya nggak nanggung gitu, supaya nggak kayak ini fotonya mau berbicara ke arah mana gitu. Gue nanti akan banyak mengenhance, menegaskan lagi si warna-warnanya ini gitu. Mungkin akan ada gue geser-geser dikit lah warnanya gitu. Terus seperti biasa juga, gue nanti juga bakal liquify dikit supaya bentuknya lebih dinamis ya. Kayak misalnya ini agak aneh, kelihatan lengannya itu lebih besar daripada bawahnya gitu ya, lebih nggak lurus gitu jadi tangannya ya. Jadi gue mau bikin supaya si tangan itu lebih proporsional. Ini sebenarnya jadi kelihatan gede sebelah karena shadow sih sebenarnya gitu. Nah kan hal-hal kayak gitu kan sebenarnya error-error yang mungkin terjadi di lapangan gitu. Jadi nanti itu gue benerin sedikit. Dan yang terakhir coloring sih. Coloring supaya warnanya lebih kuat lagi, jadi tonality-nya lebih strong lagi menurut gua.